Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan saya Yelvina dari jurusan PGMI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang asbab an-nuzul, atau kita sebut dengan asbabun nuzul. Yang pertama, pengertian asbab an-nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul terdiri dari kata asbab yang artinya bentuk jamak dari kata sababah yang artinya sebab-sebab. Sedangkan kata nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Asbab al-nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Sedangkan secara terminologi atau istilah, asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ada suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan yang membutuhkan jawabannya. Menurut istilah atau secara terminologi, asbabun nuzul terdapat banyak pengertian dari para ahli. Di antaranya dari menurut Az-Zarqani, menurut As-Sabuni, menurut Subhi Saleh, menurut Mana Al-Khattan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asbab an-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Selanjutnya, macam-macam asbab an-nuzul. Yang pertama dilihat dari sudut pandang redaksi yang dipergunakan dalam riwayat asbab an-nuzul. Yang pertama, sharih atau jelas. Artinya, riwayat yang memang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan indikasi menggunakan lafal atau pendahuluan. Yang kedua, muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Riwayat yang belum dipastikan sebagai asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang terulangnya atau jumlah sebab dan ayat yang turun. Asbabun nuzul ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat. Yang kedua, satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Selanjutnya, ungkapan-ungkapan dalam asbab an-nuzul. Ada beberapa ungkapan. Yang pertama, sabab al-nuzul disebutkan dengan ungkapan yang jelas. Yang kedua, sabab an-nuzul tidak ditunjukkan dengan lafaz sabab. Yang ketiga, sabab an-nuzul dipahami secara pasti dari konteksnya. Yang keempat, sabab an-nuzul tidak disebutkan dengan ungkapan sebab secara jelas, tidak dengan mendatangkan wa yang menunjukkan sebab, dan tidak pula berupa jawaban yang dibangun atas dasar pertanyaan. Selanjutnya, urgensi mempelajari asbab an-nuzul. Az-Zarqani menyebutkan 7 macam kegunaan atau manfaat asbabun nuzul. Di antaranya, 1. Pengetahuan tentang sabab an-nuzul membawa kepada pengetahuan tentang rahasia dan tujuan Allah secara khusus mensyariatkan agamanya melalui Al-Quran. Pengetahuan yang demikian akan memberi manfaat bagi orang mukmin maupun non-mukmin. Yang kedua, pengetahuan tentang asbabun nuzul membantu dalam memahami ayat dan menghindarkan kesulitannya. Yang ketiga, pengetahuan tentang asbabun nuzul dapat menolak dugaan adanya basar atau pembatasan dalam ayat yang menurut lahirnya mengandung basar atau pembatasan. Selanjutnya, dengan pengetahuan tentang sabab an-nuzul dapat mengkhususkan hukum pada sebab menurut ulama yang memandang bahwa yang mesti diperhatikan adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz. Yang kelima, dengan mempelajari sabab an-nuzul diketahui pula bahwa sebab turunnya ayat tidak pernah keluar dari hukum yang terkandung dalam ayat, sekalipun datang yang paling mengkhususkannya. Selanjutnya, dengan sabab an-nuzul diketahui orang yang ayat-ayat tertentu turun padanya secara tepat sehingga tidak terjadi kesamaran. Dan terakhir, pengetahuan tentang sabab an-nuzul akan mempermudah orang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan orang yang mendengarnya jika ia mengetahui sebab turunnya. Baiklah, sekian presentasi saya pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.